di Baitullah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, sehingga kita selalu dirindukan oleh Nabi Sallam. Allahumma yassir lana Makkah wal Madinah bil afiyah wassalamah, insyaallah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesehatannya kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Salawat senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal-hal yang perlu saya jelaskan untuk sekalian calon-calon duyufur rahman rahimakumullah. Satu hal perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin slide-nya mulai di Ustazah bisa di Baik Ustadz, mohon maaf untuk suaranya agak putus-putus ya Ustadz ya. ya. Bisa semuanya bisa mendengarkan suara saya. Suaranya putus Ustadz. Putus Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustaz. Meluruskan niat untuk fa'atimul hajja wal umrata lillah. Nilai saya lagi bersama anak-anak lagi pramuka. Kemudian lanjut, Ustaz, lanjut. Ini yang agak kali sudah. Jadi watimul hajja wal umrata lillah ini, kita ini di sana ke Baitul Haram, ke Masjid Nabawi, ke Makam Rasul, ke Ka'bah Al-Mukarramah, ini benar-benar karena Allah atau karena yang lain. Maka dari itu kita harus benar-benar niat harus benar, meluruskan niat tajdid dunia. Jadi umroh ini adalah hal yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Jadi umroh ini bisa dikatakan haji kecil. Jadi kita antara umroh satu dan umroh yang lain itu ada kafarah sebagai pendosa. Jadi harapan kita berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala, nanti pulangnya kita tanpa noda karena niat kita benar-benar lillahi taala. Lanjut. Mohon maaf Ustadz untuk suaranya hilang, kurang jelas. Mohon maaf. Suaranya masih belum jelas ini. Kadang muncul, kadang hilang Ustadz. Di sini baru hujan deras, pohon petir ini, atau saya enggak tahu suara-suaranya Oh baik. gimana ini. Ya, sekarang sudah aman Ustadz. Silakan dilanjutkan. Ya.
Saya kembali lagi wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi bahwasanya kafaroh umroh satu dengan umroh yang lain itu kafaroh. Sebetulnya bukan umroh saja. Bukan umroh saja. Likuli sholatin itu kafaroh. Setiap sholat yang satu dengan sholat yang lain itu juga kafaroh sebagai penghapus dosa. Maka jangan meremehkan sholat kita, kemudian perbuatan baik kita. Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi perbuatan baik kita ini akan menghapus perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Nah, itulah fungsinya kita selalu berbuat baik. Lanjut, sudah jelas? Ya, sudah Ustadz. Atau mungkin Lanjut. untuk videonya dimatikan dahulu Ustadz. Kameranya Ya, dimatikan dahulu mungkin ya. ya. Ya, supaya semoga lebih bisa membantu lebih jelas untuk suaranya. Ya, terima kasih Ustadz. Silahkan dilanjut lagi. Jadi kafaroh itu bukan hanya umroh saja, tapi perbuatan baik itu juga kafaroh. Antara sholat satu dengan sholat yang lain itu kafaroh. Sedekah juga kafaroh. Jadi jangan terlalu bangga kita kalau sudah umroh, dosa kita terhapus, hanya umroh saja, yang lain enggak bisa gitu. Jadi jangan sampai dengan umroh kita ini kita jadi takabur gitu. Siap, lanjut. Kemudian pahala jihad. Jadi pahala jihad ini adalah saya kira semuanya lillahi ta'ala itu karena Allah. Dan itu merupakan fisabilillah. Jadi jihad kita ini adalah jihad fisabilillah. Lanjut. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian tentang saya juga berharap bahwasanya ini untuk pahala sholat dan lain sebagainya. Kita ini masuk pada orang pemburu pahala atau kita benar-benar lillahi ta'ala. Jadi luar biasa bahwasanya sholat di Masjidil Haram itu 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat. Kemudian di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat. Kalau di Masjidil Aqsa 10.000 kali lipat. Lanjut. Jadi persiapan untuk umroh, memantapkan niat karena Allah, memperkuat keimanan, memohon maaf atas semua kesalahan, mengisi hati dengan kesabaran. Ini dan karena umroh ini adalah ibadah fisik, maka harus kita jaga kesehatan, rutin olahraga, makanan dan sebagainya. Maka perlu kita menjaga betul Hilang karena apa yang muka? ibadah umroh ini adalah ibadah fisik. Lanjut. Jadi syarat saya lanjutkan ya. Syarat untuk wajib umroh saya kira jelas. Islam, balik, berakal, merdeka,
dan mampu. Jadi kita harus mampu untuk ada uang dan semangat, ada sehat gitu. Lanjut, saudara. Hal-hal yang disunahkan dalam untuk umroh, otomatis banyak itu memotong kuku, rambut, mandi, keramas, memakai wangi-wangian, sholat, sunnah, ihram 2 rakaat. Nanti kita jelaskan satu persatu di situ. Kemudian lanjut tata cara sholat ihram, ya. Kita sholat ihram ini karena misalkan kita dari Madinah. Nah, dari Madinah nanti kita jalan terus sampai ke Pirali. Baru kita sudah niat semuanya, sudah. Nah, nanti pakaian sudah niatnya bisa di masjid atau bisa niatnya bisa di atas bis gitu. Masjid atau bisa niat Kemudian untuk wajib umroh, ya wajib umroh otomatis berniat mikot, meninggalkan larangan. Ya, bisa lanjut. Jadi untuk selanjutnya ini bisa jelas Ustaz ya? Bisa jelas ya? Hilang timbul, Ustaz. Kalau ini bisa jelas tidak? Nah, ini jelas, Ustaz. Ya. Jadi niat umroh dan sebagainya sudah jelas. Jadi labbaik Allah umroh bisa, kemudian pakai nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Gitu. Lanjut. Ini nanti kita perbanyak untuk kita perbanyak untuk tanya jawab biar enak nanti. Jadi banyak doa. Kemudian setelah itu untuk tawaf ya. Untuk tawaf setelah perjalanan, jadi larangan-larangan ihram itu memotong kuku, kemudian pakai parfum, selanjutnya kemudian menyakiti atau perkataan yang kotor, hubungan suami istri dan sebagainya. Saya kira nanti banyak dijelaskan itu. Lanjut. Jadi larangan dalam ihram sudah jelas. Kemudian ihram itu tawaf. Jadi imroh disertai niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, dan tertib. Jadi nanti saya akan jelaskan satu persatu dari mulai niat, kemudian tawafnya, sa'i, tahallul, dan tertib. Gitu ya. Mungkin langsung ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Untuk pertanyaannya, kita selesai materi dulu, Ustaz. Ya, saya kira materi sudah cukup, sudah jelas. Jadi doa-doa nanti saya akan jelaskan satu persatu untuk kita mulai dari anu dulu ya, dari perjalanan. Kita dari misalkan pesawat dari Jeddah, kemudian Jeddah kita otomatis
untuk ngurus bagasi dan sebagainya, naik bis. Kemudian kita perjalanan ke Madinah dulu. Jadi kalau misalkan dari Madinah ini ya, misalkan dari Madinah seperti kita dari perjalanan dari Jakarta, kemudian Jeddah ke Madinah. Jeddah ke Madinah itu perkiraan 500 kilo, ya, perkiraan 500 kilo, sekitar 4 sampai 5 jam. Kemudian nyampe di Madinah kita sudah sholat berapa? Jadi kita mengikuti sholat wajib di Madinah. Jadi pesan saya untuk di Madinah ini benar-benar waktu itu dimanfaatkan betul, ya. Kemudian dari Madinah kita mau melaksanakan, kalau sudah selesai melaksanakan mau umroh antara Madinah ke Mekah itu juga sekitar 500 kilo lagi, ya, 500 kilo lagi baru nanti pertengahan kita nyampe Bir Ali. Nah, sampai Bir pakai ihram mungkin mulai dari hotel sudah persiapan pakai ihram, kemudian di beralih kita sholat 2 rakaat, baru niat ihram di niat umroh di masjid atau di atas bis. Biasanya mutawif memimpin itu. Kemudian kalau sudah niat umroh itu sudah niat, berarti larangan-larangan ihram, ya, larangan-larangan ihram itu mulai berlaku. Motong rambut atau mungkin dalam perjalanan itu lama, Bapak Ibu sekalian. Perjalanan antara dari Bir Ali ke Mekah itu juga enggak. Jadi mungkin Bapak Ibu atau yang misalkan ada yang ini kebiasaan cabut jenggot atau kumis atau ibu pakai ini, kemudian kalau itu sudah dilarang, ya, kalau sudah itu mencukur atau mencabut rambut itu kena dam. Jadi kena satu damnya itu bayarnya adalah 1 kambing. Kemudian itulah mulai yang namanya umroh ini kita ini apa? Yang namanya umroh ini kita ini apa? Pahalanya banyak. Otomatis setan itu tidak ridho dengan apa yang kita jalankan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin dari Jeddah langsung ke Mekah, ya. Dari langsung ke Mekah itu sudah langsung umrah dulu. Kalau yang dari Madinah ke Bir Ali dulu, gitu, ya. Jadi kalau sudah nyampe nanti tawaf, ya, mulai tawaf. Jadi ke Masjidil Haram itu tidak ada tahiyat masjid. Nah, ini perlu saya jelaskan, tidak ada tahiyat masjid di Masjidil Haram. Jadi langsung kita tawaf itu adalah ihtiram. Jadi 7 kali, kemudian setelah 7 kali sampailah kita ada sholat mutlak. Jadi sholat setelah tawaf itu 7 kali, kemudian sholat, kemudian baru sa'i. Sa'i itu perjalanan dari Safa ke Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marwah terakhir. Berarti setelah itu tahallul. Jadi larangan-larangan yang ada di dalam pakai ihram atau umroh, nah, di situ sudah tahallul, sudah halal. Maka siapa yang memotong rambut kita? Maka yang sudah tahallul, ya sudah halal, tidak boleh kawannya saling memotong rambut, tidak boleh, gitu. Nah,
Kemudian di samping beberapa hal itu perlu nanti kita bicarakan tanya jawab. Gitu, saya kira gitu, Ustazah. Apakah sudah bisa masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz? Boleh, boleh, boleh. Atau mau Lebih lebih enak. lanjutkan ini, apa namanya, materinya? Langsung tanya jawab aja. Oh iya, Ya, baik, baik Ustadz. Ya, silakan Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab sudah kita bisa mulai ya. Silakan untuk Bapak Ibu yang hendak bertanya pada Ustadz, bisa di chat di kolom chat atau bisa mengaktifkan mikrofonnya. Mungkin yang pertama akan kita jawab yang dari kolom chat dulu ya, yang sudah ya, masuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini ada dari Bapak Anggit Teguh. Mohon maaf, perjalanan kita dari Jeddah langsung ke Mekah. Kalau lihat dari ya, rondonya. siap. Nah, baik. Jadi di sini Ustadz, karena ada beberapa grup keberangkatan dari Ya, bulan November ini sampai dengan nanti bulan Syawal. Ini kita jadikan satu untuk manasik online-nya. Jadi ada beberapa grup yang nantinya ke Mekah dahulu, Ustadz. Seperti itu. Ada yang ke ya, Mekah ya, dulu, ya, ada yang ke Madinah dulu. Jadi eh, itinerarinya macam-macam gitu ya. ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan dahulu, Ustadz, kalau misal perjalanannya ke Mekah dulu, bagaimana baiknya seperti itu. Ya, ya, terima kasih kalau ke Mekah dulu. Jadi niatnya kadang-kadang mulai dari Mekah dulu itu sudah ada niat ngambil mikot ya. Ngambil mikotnya itu misalkan di Tan'im nanti tergantung dari mutawifnya. Atau sudah di Yalamlam di atas sudah karena di Jeddah. Ini kalau masalah fikih itu sudah ada perbedaan pendapat. Jadi kita tidak usah menggunjing pendapat satu dan yang lain. Jadi kenapa seperti itu? Karena Jeddah dengan Mekah itu dekat. Perjalanan hanya mungkin 1 jam. Jadi sekitar 100 kilo. Jadi kalau misalkan Jeddah ke Mekah itu dekat. Jadi sudah mungkin atau nanti ini kalau berangkat dari Jeddah dari langsung ke Mekah itu apa langsung pakai ihram di pesawat ini? Saudara? Ya, mohon maaf, Ustadz. Kalau berangkat dari langsung ke Mekah itu apa pakai ihram langsung di pesawat Ya, dari berangkatnya ya itu? seperti itu. Jadi ambil Ya, mikotnya kita sarankan di Yalamlam. ya lam-lam ya. Jadi karena sudah turun itu turun jadi seperti kita hajian di gelombang kedua gitu. Di kloter-kloter akhir itu jadi sudah pakaian ihram dari di pesawat, dari di bandara itu sudah pakai. Jadi di Yalamlam nanti di pesawat akan diberitahukan mikotnya itu di mana akan dipimpin oleh tour leader gitu. Ya, betul. Gitu, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustadz. Mm-mm. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Ambil mikot di mana? Kalau dari Jeddah tadi sudah dijawab oleh Ustadz ya. Yalamlam ya. Ya. Kemudian, oh ini menanyakan masalah teknis. Mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini kita tanya jawabnya seputar manasik dahulu. Nanti untuk teknisnya bisa ditanyakan ke admin ya, Japri, PIC grup masing-masing boleh, silahkan. Yang di sini kita bahas untuk mengenai manasik umroh dulu ya. Kemudian dari Ibu Indri Adela. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, untuk sholat ikhram jika menggunakan kereta cepat dari Madinah ke Mekah dilakukannya bagaimana? Jadi eh,
sholat ihram itu ya. Jadi dimanapun sebetulnya setiap kita sudah niat itu, sebetulnya niat itu, niat apa? Niat umroh itu, jadi sholat ihram dulu, sholat ihram dulu, baru apa? Niat gitu. Jadi untuk melaksanakan sholat 2 rakaat gitu. Ya. Jadi Ini Ustadz, tidak ada saya itu. tambahkan, Ya, ya, pertanyaannya. Jadi kan di sini ada grup yang menggunakan kereta cepat dan tidak. Nah, kemungkinan untuk ya, pengambilan niatnya kan nanti pada saat di kereta. Nah, itu ya, kemungkinan kemungkinan kan tidak ke Bir Ali dulu karena jalannya harus memutar balik. Apakah ya betul. Apakah untuk pelaksanaan sholat sunnah ihram itu apakah Ya. wajib atau tidak dilakukan seperti itu? Tidak, tidak, tidak. Oh iya, Niat yang wajib. oh, baik. Kalau sholat, tidak. Ya, jadi lebih jelas ya. Ya, Hmm. mungkin seperti itu Hmm. ya yang dimaksud dari Bu Indri. Jadi Tetapi eh, kalau misalkan mau sholat, walaupun kereta cepat itu bisa. Jadi kalau sudah likuli wajhatin wa mualiyah, di mana saja kamu tidak apa-apa, misalkan mau sholat di kereta cepat pun tidak ada masalah, sebagaimana sholat di pesawat itu kan juga cepat, tidak apa-apa, gitu loh. Yang penting hatinya itu ya, boleh boleh. ya mungkin nanti mengikuti arahan dari Mutawif yang pada Ya, saat nanti membersamai ada seperti lebih itu ya jelas itu Ustaz ya. ada. Baik. Ya, Ya, terima kasih Ustadz. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Novelia. Untuk tahalul, apakah boleh digunting sendiri atau suami, Ustadz? tahalul itu misalkan kita dengan suami istri ya, suami istri. Nah itu harus ada orang lain yang memotong rambut kita. Misalkan saya sama istri. Misalkan saya minta orang lain untuk menghalalkan saya dulu. Jadi ditahalul dulu baru tahalul untuk istri gitu. Jadi tidak boleh potong sendiri. Jadi harus orang lain untuk menghalalkan. Gitu. Jelas ya? Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kita langsung ke Mekah? Ini sudah terjawab tadi ya, Ya. untuk rute ke Mekah dulu, jadi ambil mapnya di Yalamlam, nanti akan Ya. dikoordinasi oleh tour leader yang bertugas. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin jika bawa anak 2 tahun, bagaimana Ustadz saat tawaf dan sa'i nanti dan wajib umroh lainnya? Karena syarat umroh itu balik ya. Kalau 2 tahun kan belum balik. Maka di bawah enggak apa-apa. Untuk digendong atau di lain sebagainya enggak ada masalah. Tapi kewajiban untuk apa umroh itu kan balik gitu. Jadi banyak di sana yang gendong anaknya atau cucunya atau apa boleh. Ya. Ya, mungkin Lanjut. menambahkan untuk bagi Bapak Ibu yang membawa balita yang butuh stroller, itu kalau stroller di Mataf itu tidak bisa ya Ustadz ya, harus di lantai 2 ya. Lantai 2 ya. Lantai Ya, 2, lantai 3 atau yang sutuh yang paling atas bisa. baik. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Itu ada ini kok, ada yang model apa? Mesin. Jadi enak itu. Oh, pakai ini skuter ya? Pakai skuter ya. Baik. Banyak itu. Ya. Mantap. Terima kasih Ustadz informasinya. Kemudian ini dari Bulia nanti dapat tasreh atau enggak. Ini nanti masalah teknis ya Bapak Ya. Ibu. Kemudian
Selanjutnya tadi syarat umroh sudah balik. Kalau anak-anak usia 6 dan 8 tahun dan belum balik bagaimana Ustadz? Namanya ziarah itu luar biasa, kenangan bagi mereka, jadi tidak apa-apa. Nanti dibawa aja, tidak apa-apa. Jadi tidak ada ini, kan tidak ada kewajiban. Kalau dia melakukan berarti pahalanya untuk orang tuanya gitu. Pahala orang tuanya double. Masya Allah. Ya, seperti anak-anak baca Quran sebelum balik melakukan ibadah dan sebagainya, itu pahalanya pada orang tuanya gitu. Ya, baik. Sudah terjawab ya dari Ibu atau Bapak Julizar. Kemudian selanjutnya yaitu kalau sudah niat ihram dan wudhu batal, apakah kita niat lagi Ustadz? Ya, enggak, sudah langsung aja. Oh, baik. Enggak ada niat lagi. Sudah. Jadi setelah niat ihram, kemudian wudhu, yang membatalkan ihram tadi yang sudah disebutkan pada Ya, saat penyampaian materi ya Ustadz ya. ya. Kalau Sebetulnya bukan membatalkan, tetapi apa? Melanggar. oh Itu harus iya, pakai dam gitu. oh iya siap. Ya, Jadi kalau ya. misal hanya buang air kecil, buang air besar gitu tidak membatalkan niat ya Ustadz ya. Nggak apa-apa. Nah, soalnya nanti kalau dari Jeddah itu kan dekat dengan Mekah. Nanti kalau dari Madinah itu akan lama. Jadi bagi kamar dulu dan sebagainya, makan dulu, baru neruskan untuk tawaf gitu. Lama. Jadi kalau dari Madinah ke Bir Ali niat, kemudian masuk ke Mekah, itu harus ke hotel dulu. Hotel kemudian eh, makan, setelah makan baru meneruskan rangkaian umroh, tawaf. Setelah tawaf, kemudian sa'i mungkin selesainya bisa jam 3 atau jam setengah 4 malam. Jadi ada yang balik ke hotel, ada yang nunggu sholat subuh. Kalau sholat fajar di Mekah bisa setengah 6 atau jam gitu, lama gitu, gitu. Baik, Ustadz. Nah, mungkin minta tolong dijelaskan kembali mengenai urutan urutan daripada pelaksanaan umroh ini ya, Ustadz. Karena ada yang bertanya, minta tolong dijelaskan urutannya supaya tidak loncat-loncat seperti itu. Ini ada di kolom komentar. Ya. Jadi kalau urutannya ya niat, tawaf, sa'i, tahallul, sudah selesai, tidak boleh dibolak-balik. Tawaf dulu, kemudian sa'i, atau tahallul dulu, tidak boleh, harus tertib. Gampang kok, udah niat, tawaf, sa'i, tahallul, itu aja. Semuanya tertib. Gitu. Ya, jadi ini saya tampilkan kembali mengenai urutannya ya, Bapak Ibu. Jadi untuk rukun umroh itu nanti yang pertama ihram disertai niat, kemudian yang kedua itu tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i juga dilaksanakan 7 kali ya Ustadz, bolak-balik Safa Ya, Marwah. Kemudian yang terakhir tahalul dan terakhir tertib atau semuanya itu dilaksanakan berurutan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, cara berwudu untuk jamaah wanita bagaimana Ustadz? ya. Wudunya di mana ini? Mungkin wudu misal pada saat pelaksanaan tawaf beliau batal di tengah tawafnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Ustadz. Nah, ini makanya
ini masalah sendiri kalau ketika tawaf itu. Maka ketika tawaf ada batal dan sebagainya, itu ada semacam botol ya. Misalkan botol botol air bawah seperti botol air mineral itu loh ya. Jatuh di tetes gini dan sebagainya, itu sekali aja sudah. Jadi botol air mineral biar tidak ketinggalan. Kalau misalkan wudhunya itu di hamamat atau di tempat wudhu, wah ketinggalan. Kacau itu. Jadi cukup dengan air yang apa? Misalkan air mineral itu harus bawa untuk cepat-cepat itu bisa. Mudah kok, gitu. Cukup. Kemudian kalau misalkan pakai kaos kaki ya ibu-ibu, pakai kaos kaki itu sudah enggak usah dicopot, sudah diinikan aja seperti khuf gitu, seperti sepatu zaman dulu itu sudah enggak usah dicopot, gitu. Jelas ini. Ya, selanjutnya yaitu dari Bapak Yogi. Assalamualaikum Ustadz, izin untuk mencukur rambut baiknya dicukur habis atau bagaimana? Dan dilakukan cukur rambutnya kapan? Ini pada saat tahallul mungkin ya, Bapak. Atau sebelum melaksanakan Ya. ihram. Karena ada sunahnya untuk bersih-bersih diri ya, Ustadz ya. Jadi gini, kalau apa ada kenapa tahallul itu ada yang sering gondol dan sebagainya. Jadi misalkan tahallul itu hanya 1, 2, 3 itu syarat. Kemudian selanjutnya dipelontos, digondol. Nah, kalau itu berarti kira-kira Rasulullah menjelaskan orang yang tahallul itu rambutnya dipotong semuanya, dosanya gugur sebagaimana gugurnya habisnya rambut gitu. Itu lambangnya gitu. Jadi kalau rambutnya hilang, maka dosanya juga tidak terhitung hilang karena rambut itu tidak terhitung gitu. Kalau ibu-ibu tidak harus gundul, misalnya potong dikit-dikit aja untuk bapak-bapak aja. Ya, Yang selanjutnya. lain? Baik, umrohnya nanti berapa kali? Semoga bisa 3 kali. Mohon izin menjawab ya Ustadz. Ini Ya, terkaitan dengan ya. fasilitas yang diberikan oleh travel. Jadi untuk umroh yang difasilitasi oleh travel itu 2 kali ya Bapak Ibu. Yang pertama umroh wajib, yang kedua umroh sunnah, yaitu biasanya dilaksanakan setelah pelaksanaan city tour di Mekah. Seperti itu. Jadi umroh sunnah bisa untuk badal umroh biasanya. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini dari Bapak Taufik. Ustadz, apabila kalau di pertengahan tawaf batal, wudhu bagaimana? Tadi sudah dijelaskan juga ya Ya. oleh Ustadz. Jadi bisa ambil wudhu, mungkin eh, ke pinggir dulu ya, Ustadz ya. Ke pinggir dulu untuk ambil wudhu, nanti baru dilanjutkan untuk tawafnya, gitu. Ya, silakan Ustadz. Ya, ini bisa kelihatan enggak ini? Ka'bah ini ya? Miniatur Ka'bah, bisa kelihatan Ustadz. Ya, ini. Jadi prakteknya kita tawaf dari sini. Ya, tawaf kita ini banyak orang keliru. Jadi misalkan Bismillahirrahmanirrahim, kita oleh sini. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung jalan. Di sini nanti ada lampu hijau. Ini Hajar Aswad ini ada lampu hijau. Kita harus lurus ini. Jadi memulainya jangan di sini. Pokoknya ada lampu hijau. Biasanya jamaah yang belakangnya itu ikut memulai juga. Padahal memulai itu dari sini. Dari mulai tawaf itu dari pojok sini. Dari Hajar Aswad, lurus Hajar Aswad, lampu hijau. Putar sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Terus doanya bagaimana? Ya, doa kan ada doa macam-macam. Doa yang eh, misalkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika laka baik. Itu doa itu boleh, doa minta ampun boleh, doa apa saja boleh. Nah, nanti di sini ada makom Ibrahim di sini. Kita putar sini. Ini namanya apa? Hajar Aswad ya. Ini rukun Iraki, Irak, Irak lurus sini. Kemudian kita di sini ada Hijir Ismail. Di sini ada Hijir Ismail ya. Kenapa dinamakan Hijir Ismail? Ketika Nabi Ibrahim membuat Ka'bah ini, Nabi Ibrahim kecil itu kepingin membuat juga gitu loh. Membuat gini, membuat gini. Maka Hijir Ismail ini adalah bagian daripada Ka'bah. Jadi Hijir Ismail itu bagian Ka'bah. Kalau misalkan tawaf ini, di sini kan ada pintunya. Pintu sekarang ditutup dulu enggak? Ini. Kalau lewat sini, berarti tawafnya enggak sah. Berarti harus lewat Hijir Ismail. Lewat sini. Ini rukun Iraki namanya. Sudut yang menghadap ke Irak. Terus putar sini. Ini namanya sudut Syam. Ya, yang sini. Nah, putar sini. Nah, baru nyampe ini namanya rukun Yamani. Ya. Ini doa bebas. Ya, doa mau doa apa saja, labbaik Allahumma labbaik, atau doa Bapak Ibu sekalian mau doa apa saja, karena doa di sini makbul. Karena apalagi nanti antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya multazam. Doa Masya Allah luar biasa ini. Di sini rukun Yamani. Setelah dari rukun Yamani ini, banyak kan kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Nyampe sini lagi ada apa? Lampu hijau. Kita lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kalau di sini Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim tanpa dicium, ya. Posisi kita tawaf Ka'bah harus berada posisi di kiri kita. Tidak boleh kita seperti ini. Jadi posisi tetap di sebelah kiri kita. Jalan gitu, setelah ini doa apalagi. Kalau setelah Bismillahirrahmanirrahim, silakan doa apa yang Bapak Ibu sekalian punya hajat apa? Silakan. Gitu. Paham ya tentang tawaf? Setelah selesai, biasanya jamaah itu misalkan selesai 7 kali. Ini harus melewati ini. Kalau sudah bubar sebelum ini, berarti tawafnya batal. Jadi harus melewati sudut Hajar Aswad ke lampu hijau itu. Jadi misalkan di belakang ini langsung tahu-tahu bubar, tawafnya tidak sah. Kalau tawafnya tidak sah, berarti umrohnya tidak sah. Karena ini adalah rukun daripada umroh. Itu perlu diperhatikan ini. Baru setelah itu sholat sunnah itu. Sholat sunnah ba'da tawaf ini nanti ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim di sini. Maka sholatnya ini agak jauh di sini. Agak jauh di sini. Karena ini sudah banyak orang sekali. Nah, setelah sholat sunnah mutlak ini 2 rakaat baru kita berdoa. Ketika Bapak Ibu sekalian berdoa, usahakan tawajuhnya menghadapnya kepada multazam. Jadi ini pintu Ka'bah,
Ini Hajar Aswad sini, ini Multazam namanya. Gitu. Baru nanti setelah sholat 2 rakaat itu berdoa, setelah itu baru menuju mas'ah. Mas'ah itu sa'i. Jadi hitungnya, jadi ini misalkan sa'i, sofa, marwah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balik sini. Nah, di marwah inilah nanti tahallul. Gitu. Kalau eh, setiap nyampe di sini, inna sofa wal marwata min sya'airillah, inna sofa wal marwata min sya'airillah, coba menghadap ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga seperti itu, gitu loh. Antara di sofa juga marwah, gitu. Nah, di situ ada lampu hijau, maka kita lari-lari cepat. Rabbikfir warham watakarrom. Nah, di situ. Kalau enggak hafal, enggak apa-apa. Jadi doa apa itu? Ya, gitu. Jadi 7 kali, bukan dihitungnya itu. Sini sofa marwah, ke sofa lagi 1, enggak. Sofa marwah berapa kilo? Perkiraan 0,5 kilo. Jadi sekitar 5 kilo. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 500. 500 meter. Berarti sekitar 5 kilo. Atau itu 4 sampai 5 kilo itu harus persiapan jalan itu supaya enggak terbiasa jalan persiapan 5 kilo. Gitu. Nah, setelah itu baru di marwah kita berdoa bersama baru tahallul. Itu ada pertanyaan lagi? Baik, selanjutnya izin bertanya lagi, Ustadz, lari-lari kecil di tanda hijau saat sa'i itu untuk wanita juga kah? Ya, betul. Laki-laki perempuan sama saja. Baik, kemudian apakah suami potong rambut istri atau sebaliknya diperbolehkan? Boleh asalkan suami atau istri sudah tahallul duluan. Kalau belum tahallul nggak boleh. Belum halal motong nggak boleh. Misalkan seorang istri mau motong rambut suaminya, istri minta orang yang sudah tahallul dulu dipotong, baru motong punyaan suaminya, rambut suaminya gitu. Jadi tidak boleh sebelum halal memotong rambut. Ya. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, ketika kita tawaf lalu buang angin, apakah harus wudhu lagi atau boleh tayamum? Harus wudhu lagi. Saya mau nanti di mana wudhu aja. Karena dekat Wudhu dengan aja. air ya Ustadz ya. Apa? Karena dekat dengan air ya. Nah, Maksudnya, airnya agak jauh juga, maka bawa apa? Botol, pinggir gitu ada, nanti ada tempat agak longgar itu. baik. Tapi mulai biasakan tidak kentut, tidak kencing sekitar 3 jam atau 4 jam dibiasakan supaya ndak suka bingung nanti. Nanti ketinggalan itu akan bingung nanti. Ya, gitu. Jadi kalau terpaksa kentut atau buang air itu pakai bawa apa ya? Bentar. Nah, ini air mineral ini segini cukup untuk wudhu, gitu loh, ya. Air mineral kecil ini cukup untuk wudhu, diambil
sedikit aja. Tuh, sini. Caranya saya gini, jadi gini, langsung seperti tayamum. Udah sekali aja, jangan banyak-banyak. Terus diambil lagi, gini, udah sekali aja, biar cepet, sekali aja. Nah, rambut seperti wudhu, dah. Ini sunnah, kalau langsung kaki juga boleh. Nah, kalau tayamum di pesawat juga gitu. Tayamum kan enggak pakai air. Pakai air ini segini aja untuk persiapan. Gitu. Baik, ya. Pertanyaan selanjutnya. Apakah setelah niat umroh, tawaf, sholat di makam Ibrahim, sa'i, boleh menggunakan masker, Ustadz, untuk menghindari flu dan batuk ini dari Bapak Iwan Arifianto. Untuk Boleh, boleh, boleh. Setelah tahlul sudah boleh, boleh. setelah setelah Boleh. tahallul bolehnya ya. Jadi Ya, pada boleh. saat pelaksanaan, pada saat masih ihram itu berarti tidak boleh tutup muka ya Ustadz ya. Nggak boleh tutup muka atau apa, nggak boleh. Baik, ya jadi Bapak mohon maaf Ya. selama setelah niat umroh sampai dengan selesai tahallul tidak boleh menggunakan masker ya bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu ya Ustadz ya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya Ya, tidak boleh nggak lama tutup kok. muka itu. Ya. Baik, untuk umroh kedua dan ketiga dan seterusnya apakah diulang niat dari mikot ya Ustadz? Ya, betul. Dari Tanim nanti. Yang paling dekat Tanim, kalau City Tour nanti ada dari Dzulkulaifah atau Jirona nanti. Baik. Bacaan doa saat tawafnya Ustadz bagaimana? Nah, tadi seperti Bebas, doanya dijelaskan ya. bebas. Ya. Oke, Mm-mm. baik. Bolehlah juga tolong dilihatkan lagi larangan ihram. Baik, saya akan perlihatkan mengenai larangan ihram. Larangan ihram. Larangan ihram berikut ya, Bapak Ibu. Saya bantu bacakan ya, Ustadz ya. Ya, ya. Enggak. Ya, yang pertama tidak boleh memotong kuku, rambut, dan menggaruk kulit sampai terkelupas. Yang kedua tidak diperbolehkan berbantah-bantahan dan berkata yang kasar. Kemudian tidak boleh mengenakan parfum, termasuk parfum yang terdapat pada sabun mandi. Kemudian tidak diperbolehkan Ya. bermesraan meskipun dalam ikatan yang resmi. Selanjutnya tidak diperbolehkan menikah atau menikahkan. Tidak diperbolehkan berburu dan membunuh binatang. Tidak diperbolehkan bercumbu rayu, apalagi berhubungan badan. Tidak diperbolehkan mencabut atau memotong pepohonan. Tidak diperbolehkan memakai make up untuk perempuan. Pria tidak diperbolehkan menutup kepala, peci, topi, dan lain-lain. Tidak boleh ya, Bapak. Bapak. Kemudian pria tidak boleh memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Untuk wanita tidak boleh menutupi tangan, telapak tangan ya lebih tepatnya dan muka dengan cadar atau masker itu tidak boleh. Ya, demikian untuk larangan-larangannya berihram. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pelaksanaan rukun umroh bisa bersama suami istri atau terbagi grup laki-laki dan perempuan? Dan apakah boleh bergandengan tangan suami istri jika tidak kuat jalan, Ustadz? Apakah boleh suami istri bergandengan pada saat sudah niat ihram sampai dengan nanti tahallul? Boleh kalau masih muda, enggak boleh. Kalau sudah tua-tua boleh. Kalau masih muda enggak boleh, kata Ustadz ya. Kalau sudah tua enggak apa-apa, katanya.
Insya Allah nanti Jus sayang. akan dibuat barisan ya, Bapak Ibu. Nanti akan diatur oleh Ya, mutawif dan tour leader. Nanti biasanya mutawif itu ada di depan, tour leader ada di belakang untuk memandu jalannya proses ibadah umroh seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, nah ini tadi untuk sholat ihram, apakah dilakukan di pesawat? Nah, itu nanti sesuai dengan instruksi dari tour leader saja ya, Bapak Ibu ya, ya. gitu. Pada dasarnya nanti setiap rangkaian perjalanan itu Bapak Ibu sekalian tidak sendiri, semuanya di apa, dibarengi lah. Ya, Jadi semuanya didampingi. dituntun dengan baik ya, didampingi terus. Jangan khawatir sehingga bingung, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, akhirnya nanti repot. Jadi harus tertuju pasrah limardotillah gitu. Semuanya nanti akan seperti itu. Semuanya akan ada pendampingan. Insya Allah pendampingan yang terbaik lah. Gitu. Amin. Amin. Bagaimana untuk umroh itu umroh makbulah. Umroh makbul, kemudian sa'yan maskuro, sa'inya itu benar-benar sa'i yang luar biasa, yang bersyukur, kemudian wadamban makfuro, kemudian apa? Dengan umroh ini dosa-dosanya diampuni dan tabur. Jadi yang dikeluarkan untuk umroh ini pulangnya diganti yang berlipat oleh Allah. Gitu saya kira itu luar biasa itu. Harus ikhlas itu. Betul. Ya, selanjutnya perempuan ada tahallul juga kah, Ustadz? Ya, tadi sudah dijelaskan juga ya, Ya, Bapak Ibu semuanya ya, harus tahallul ya, Ustadz ya. ya. Ya, mungkin ini untuk perempuan cukur rambutnya bagaimana Ustadz? Gitu. Jadi misalkan rambutnya, misalkan dilihat di sini, misalkan sini, 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 sini sudah tiga itu satu aja enggak apa-apa, tapi di misalkan apa dilihatkan di sini seret, seret gini ya. Jadi di misalkan di kepala ini di seret gini, seret, seret gitu aja. Dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Banyak-banyak dimarahi askar nanti. Mungkin satu ruas jari cukup ya Ustadz untuk Ya, yang ya ibu-ibu ya. cukup. Baik, ya. Itu untuk Kemudian, menggugurkan ya. Ya. baik. Hmm. Kalau umroh kedua seperti apa tahallulnya Ustadz? Karena sudah dipotong saat tahallul umroh pertama. Nah ini untuk bapak-bapak. Mungkin kalau yang pertama itu udah langsung digundul itu ya Ustadz. Jadi untuk yang umroh kedua gimana? Karena udah nggak ada rambutnya, misal seperti itu. Ya, ada aja nanti. Tapi jangan gundul dulu sebelum pulang. Jangan jangan gundul dulu sebelum pulang gitu loh. Nanti umroh terakhir aja yang digundul gitu. Tapi walaupun misalkan terpaksa, itu kan ada sedikit itu enggak apa-apa. Dikit-dikit itu enggak. Satu hari udah tumbuh itu. Ya. Ya, Bismillah. Kemudian selanjutnya. Mohon izin untuk potong rambut, apakah boleh membawa gunting sendiri? Karena di pesawat tidak boleh membawa gunting atau dibagi oleh AM Travel di sana. Mohon izin menjawab ya Ustadz ya. Jadi ini untuk Ya. teknis juga, untuk teknis. Betul Bapak Ibu tidak boleh membawa gunting di koper kecil. Karena nanti untuk benda-benda tajam itu dibawanya di koper yang besar ya, yang dibagasikan. Jadi nanti pada saat sudah sampai di hotel sebelum pelaksanaan tawaf sampai dengan tahalul, kan kita nanti ke hotel dulu, bongkar bongkar koper boleh, misal kalau mau ambil guntingnya, terus kita masih ada makan malam dulu sama ambil wudhu lagi, seperti itu baru nanti mulai ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian umrohnya gitu.
Biasanya juga untuk dari mutawifnya sudah menyiapkan gunting juga ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi insya Allah aman untuk guntingnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini selama umroh apakah ada fasilitas transmitter? Mohon izin menjawab lagi Ustadz. Ya, Insya ya. Allah dari kami sudah menyediakan transmitter ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Ustadz. Jika di tengah-tengah tawaf batal, apakah setelah bersuci memulai lagi dari awal hitungannya atau diteruskan? Diteruskan dapat berapa gitu. Tidak memulai awal lagi. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, untuk badal umroh itu sekali umroh bisakah lebih dari satu nama? Ya satu aja. Satu, berarti satu umroh untuk satu nama ya Ustadz ya. Ya. Hmm. Ya, jadi Bapak Ibu yang hendak membadalkan umroh lebih dari 2 orang itu harus sesuai namanya ya. Misal ada 2 nama yang mau dibadalkan ya umrohnya 2 kali ya. Nah, gitu. Tapi syaratnya harus umroh dulu ya. Di diri sendiri harus umroh dulu ya Ustadz ya sebelum Ya. membadalkan. Hmm. Ya. Baik, Hmm. terima kasih Ustadz. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, kalau salat mutlak itu apakah ada belakang makom Ibrahim atau di depan pintu Ka'bah, Ustadz? Salat mutlak. Jadi sholat mutlak itu, jadi karena sekarang ini beda dengan dulu, jadi Ka'bah ini saya seperti ini ya. Pokoknya sholat mutlak itu harus antara ini depan Ka'bah ini ya. Kita sholat ini makom Ibrahim ini kita harus posisi di belakangnya gini, di depannya atau belakangnya. Kita posisi sholat di sini. Jadi seperti ini, tidak boleh di depannya sudah tidak memungkinkan, di depannya ini ramai sekali. Orang tawaf ini ramai sekali. Kita nanti agak sangat jauh, jauh dari apa? Dari makom Ibrahim ini jauh nanti. Gitu saja. Jadi makom Ibrahim ini terletak pada antara Ka'bah dengan kita sholat. Gitu. Ya, baik. Selanjutnya, untuk tahalul itu baca apa, Ustadz? Tahalul itu alhamdulillah. Alhamdulillah saja. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam. Doa terserah nanti. Udah. Alhamdulillah sudah cukup. Udah. Kalau dia doa itu panjang-panjang. Udah alhamdulillah apa? Allah sudah menakdirkan kita sudah bisa umroh. Tidak semua orang bisa umroh. Jadi kita bersyukur Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita apa? Banyak bersyukur itu, doanya bersyukur aja. Dan mendoakan guru-guru kita, orang tua kita, ya, keluarga kita gitu. Gitu. Jadi tidak ada doa khusus. Semuanya untuk umroh tidak ada doa khusus. Semuanya doa sesuai dengan keinginan kita apa gitu. Ya, Wajib doa ini enggak. ya. Gitu. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, mungkin nanti bisa sambil baca buku panduan doanya juga ya, Bapak Ibu kalau sudah ada yang mendapatkan buku panduan doa karena untuk perlengkapan kita masih sampai awal bulan Desember untuk pendistribusiannya. Jadi yang belum dapat buku panduan doa mohon ditunggu. Nanti kalau yang sudah dapat silakan bisa dipelajari dahulu. Seperti itu. Tapi Kemudian, kalau dalam panduan doa itu buku saku itu doanya panjang-panjang. ya betul. Akhirnya kadang-kadang stres juga. Wah, ini enggak hafal ini nanti enggak terima. Jadi jangan sampai kita
menganggap itu adalah doa wajib itu, padahal enggak Ya, gitu ya. siap. Jadi ini ya Ustadz, apa maksudnya daripada doa tapi nggak tahu maknanya, yang penting Iya. yang Hmm. mending kita doa sesuai yang kita tahu saja. Seperti itu ya Ustadz Ya, ya, karena betul. memang Ya, tidak ada doa wajib setelah doa tahallul wajib enggak begitu ada. ya. Ya. Siap. Mm-mm. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian dari pertanyaan selanjutnya, mohon izin kalau yang menghalalkan istri dipotong oleh anaknya baru memotong rambut suami boleh. Oh, maaf ada yang terloncat Ustadz. Oh, terus siapa yang bisa memulai memotong rambutnya untuk tahallul Ustadz? Nah, di situ nanti biasanya ada banyak anak-anak kecil orang Arab itu ya. Dia bawa gunting. Nah, itu kita bayar ngasih berapa real itu, nah, itu satu jamaah satu minta potong dulu, baru motong yang lain gitu. Atau jamaah yang lain ada orang di sudah tahalul kita minta tolong di situ di Marwah itu, baru yang lain gitu. Nanti akan banyak anak di situ, orang-orang di situ yang bawa gunting 20 real atau 10 real atau berapa real, baru nanti ketua jamaahnya atau siapa yang dipotong rambutnya dulu baru boleh motong yang lain. Satu misalkan dipotong saya motong yang lain, motong yang lain dan begitu seterusnya. Ya, mungkin menambahkan ya Ustadz, biasanya dimulai dari mutawif juga bisa. Ya, Jam, tawif ya. oh iya. Ya. Mutawifnya minta potong yang lain, tapi jangan langsung mutawif langsung motong tanpa tahalul dulu. Ya, selanjutnya izin Ustadz kalau jam tangan atau kacamata boleh dipakaikah selama rangkaian umroh? Boleh karena itu bukan bagian dari pakaian, gitu loh. Boleh. Baik, siap. Ya, selanjutnya bagi perempuan apakah boleh memakai kaos tangan dan hanya muka saja yang terbuka? Nah, ini masalah fikih ya. Masalah fikih itu berbeda-beda pendapat ya. Jadi menurut Imam Syafi'i itu harus ini terbuka, wajah terbuka gitu. Karena itu bukan aurat, selain itu aurat gitu. Kemudian kalau sudah keliling tawaf itu madhab Syafi'i harus tidak berlaku ketika tawaf gitu loh. Maka harus intiqalul madhab, pakai madhab Hanafi. Kalau tawaf itu pakai madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, maka batal hukumnya. Karena kadang-kadang bersenggol, karena laki-laki dengan perempuan itu sudah campur ketika tawaf gitu. Selasa. Bisa dipahami? Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, teknis tawaf dan sa'i menggunakan kursi roda. Cara pinjamnya bagaimana? Rute tawaf dan sa'inya bagaimana? Terima kasih. Mungkin izin menjawab ya Ustadz ya, Ya, mengenai boleh ya. teknis kursi roda. Jadi Bapak Ibu nantinya jika hendak didorongkan oleh ke sana nanti pun bisa, namun ada biayanya. Kemudian untuk apa namanya ada biayanya ya Bapak Ibu jika minta didorongkan karena nanti pelaksanaan tawaf tawafnya pun tidak di pelataran, tidak di mataf, tapi ada di lantai 2 ataupun lantai 3. Jadi tempatnya terpisah dari rombongan. Itu. Nanti pun kalau misal Bapak Ibu mau pesan apa namanya minta didorongkan, biasanya H-1 sebelum pelaksanaan umroh itu nanti bisa dikoordinasikan oleh mutawif ataupun tour leader yang membersamai. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, apakah boleh anak
membimbing atau memegang tangan ibu dan apa boleh anak memotong rambut ibu? Pokoknya kalau sudah tahalul duluan boleh, kalau belum tahalul enggak boleh. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian untuk laki-laki yang sudah tidak memiliki rambut kepala sama sekali, bagaimana tahalulnya, Ustadz? Yang ada lah, pasti ada, enggak mungkin enggak ada. Dikit-dikit diambilkan ini. Makanya jangan dipotong semuanya. Kita tahallul pertama, umroh pertama itu. Jadi nunggu nanti gitu. Tapi misalkan jarak 1 hari atau 2 hari, pasti walaupun sedikit itu rambut itu pasti ada tumbuh lah gitu. Ya, atau pakai cukur nanti. Ya. Satu cukur Gus, ada rambut. Ya, baik. Untuk selanjutnya, kalau umroh kedua, niat umroh lagi untuk diri sendiri boleh tidak Ustadz? Atau harus dipakai umroh badal? Boleh, diri sendiri boleh. Jadi boleh, boleh. Jadi Boleh, untuk boleh saja. kedua, boleh untuk diri sendiri ya, Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, jika bawa alat cukur yang menggunakan baterai, apakah boleh masuk bagasi? Nah, izin menjawab Ustadz. Jadi Bapak Ibu untuk yang menggunakan alat elektronik yang menggunakan baterai, baterainya mohon dipisahkan dari alat cukurnya untuk dibawa di koper cabin ya, kalau baterai. Tapi untuk pisau cukurnya ditaruh di bagasi besar, seperti itu. Karena jangan sampai yang mengandung baterai itu masuk di bagasi besar, karena nanti kalau kena X-ray bisa jadi kopernya tidak boleh diterbangkan, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bolehkah badal umroh untuk orang tua yang sudah meninggal? Boleh, boleh. Atau yang sakit, atau yang sudah fisiknya lemah atau apa, boleh. Silakan. Itu adalah kewajiban untuk orang tua itu, padahal kita kewajiban. Ya, boleh sekali itu dianjurkan. Ya. Hmm. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kuarta. Izin bertanya Ustadz, apakah sholat fardu bisa dilakukan dekat Ka'bah dan apakah harus memakai ihram juga? Semuanya yang masuk area Masjidil Haram di bawah itu harus pakai ihram semuanya. Tidak boleh tidak pakai ihram sekarang. Yang lain ke atas itu harus pakai ihram gitu. Karena Bahkan mungkin ada ya, nutupnya ya. ya, Ya. Mm-mm. Harus baik. pakai ihram sekarang. Kalau mau depan, kita harus misalkan subuh kepingin di depan sekali, kita mulai malam itu sudah di situ, sudah tawaf di situ, nanti ambil yang depan sendiri gitu. Tinggal Perjuangannya panjang, aja ya ya, Ustadz ya. ya, Baik, karena kalau enggak pakai pakaian ihram, mamnu duhul haram, enggak boleh masuk, ya. Hmm. dilarang sama askar nanti ya. Ya, hmm. Kemudian izin bertanya Ustadz, apakah bisa badal umroh untuk orang tua yang masih hidup namun ada keterbatasan fisik dan kesehatan? Boleh dianjurkan gitu. Ya, tadi Itu sudah sebagai dijelaskan juga ya sama Ustadz. Jadi birrul waliden, yang birrul bisa waliden ya. Hmm. badalkan itu yang sudah meninggal atau yang sudah sakit, lemah dan tidak bisa melaksanakan perjalanan umroh itu boleh dibadalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya,
Setahu saya pergi umroh harus bersama mahramnya, tapi saya pergi bersama kakak, kakak perempuan saya. Apakah umroh saya sah, Ustadz? Sah, sah, sah aja. Sah. Jadi nanti ada yang mendampingi itu nanti. Sah, sangat sah. Baik, jadi Jangan khawatir, tidak ada insya Allah kita. larangan, Hmm. tidak ada larangan untuk yang perempuan berangkat sendiri tanpa mahram, itu tetap bisa ya, Ustadz ya. Ya. Nanti kan diatur oleh apa? Nanti di visa itu di taksiroh itu nanti kan ada mahramnya sudah diatur, disusun itu ada di apa? Di barcode-nya visa nanti sudah ada itu, ada yang ngatur. Ya, baik. Terima kasih, Semuanya Ustadz. tercatat. Hmm. Insya Allah dimudahkan ya, Ustadz ya. Ya. Hmm. Kemudian bagi jamaah wanita, jika mengalami menstruasi saat rangkaian umroh, baiknya bagaimana? Nah, makanya sebelum berangkat itu sudah disiapkan konsultasi kepada dokter atau bidan bagaimana untuk apa ada obat itu penunda apa penunda haid atau datang bulan itu harus konsultasi ke yang ahlinya gitu itu bisa diatasi itu. Ya, baik. Jadi silakan bagi ibu-ibu yang mendekati waktu datang bulan pada saat akan melaksanakan perjalanan ibadah umroh, silakan bisa konsultasi dulu ke dokter ya, supaya bisa dilakukan pencegahan mungkin ya, Ustadz ya, dengan obat atau bagaimana, Bidan atau dokter ya. penunda ya, penunda Ya, haid seperti itu biasanya ada juga obatnya. ya. Kemudian untuk selanjutnya, Ustadz bagaimana saat prosesi umroh lalu kesenggol dengan laki-laki? Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Tidak, tidak kecuali sengaja Karena senggol. berdesak-desakan itu pasti ya Ustadz ya di sana ya. Ya pasti. Maka kalau kita pakai madhab Imam Syafi'i batal semuanya. Maka kita intiqalul madhab di sana. Pakai Hanafi atau Hambali gitu ya. Karena tawaf itu enggak bisa sendiri-sendiri gitu. Campur semuanya. Nah, baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi, izin bertanya Ustadz, untuk kain ihram, apakah boleh dicuci di rumah pakai sabun? Dan untuk ihram pria, apakah boleh pakai tambahan dalaman kain yang tidak berjahit? Jangan sudah yang ada itu. Kalau dicuci itu enggak apa-apa. Oke. Kalau dicuci enggak apa-apa ya sudah. Eh, Kemudian enggak usah ditambah-tambahi sudah, enggak apa-apa. Tapi ada yang ihram itu misalkan ada tulisannya travel gitu ya. Itu enggak apa-apa karena itu bukan bagian dari pakaian gitu. Ya, jadi Oh, jangan ditambah-tambahi. eh, berarti untuk kesimpulannya hanya cukup memakai 2 lembar kain ihram saja tanpa dalaman bagi laki-laki pada saat pelaksanaan umroh ya, Ustadz ya. Ya, Ya, sudah cukup jelas ya, Bapak-bapak ya. Kemudian melanjutkan yang tadi, Ustadz, kalau memang botak alami bagaimana tahululnya? Ya nanti sudah anu aja, pakai isyarah aja sudah cukup. Oh, baik, berarti bisa pakai isyarat ya, Ya, untuk tahallulnya. niat Siap. pasti ada lah ya. Hmm. Nah, ini ada pertanyaan juga. Kalau untuk wanita bagaimana Ustadz? Pakaian jika sholat dekat Ka'bah seperti mau tawaf juga ya? Ya, kalau di dekat Ka'bah itu perempuan enggak bisa itu, Kak.
belakang, ada tempatnya khusus ya. Laki-laki semuanya soalnya sekarang ini. Tidak seperti dulu. Ada sekatnya gitu. Ya, jadi untuk Mundur tempat sedikit lah sholatnya ya. di belakang bagi perempuan, kemudian untuk pakaiannya itu di sana biasanya pakai gamis semua ya untuk ibu-ibu, jadi atau Nggak mukena, ada pakai tapi mukena jarang itu. Mukena itu jarang orang pada Indonesia. pakai mukena, banyakan pakai gamis sudah bisa langsung sholat di sana ya. Yang penting Ya. sesuai apa namanya, yang penting tidak ketat, tidak menerawang gitu, sesuai dengan aturan pada saat melaksanakan sholat itu insya Allah udah aman ya Ustadz ya. Ya, aman. Ya, aman. Pakaian ihram untuk pria atau perempuan, kalau ada untuk perempuan pakaian ihramnya seperti apa? Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga, jadi pakaian ihram untuk perempuan itu yang seperti saat sholat ya, Bapak Ibu. Ya. Hmm. Gitu ya Ustadz ya. Ya, menutup aurat itu. Udah. Betul. Kemudian selanjutnya izin bertanya, badal umroh untuk saudara yang masih sehat tapi belum berkesempatan datang ke Mekah apa diperbolehkan Ustadz? Didoakan aja. Oh iya. Hanya cukup didoakan ya, berarti jangan diumrohkan ya Ustadz ya. Ya, didoakan di sana mustajabah soalnya insya Allah Didoakan biar mustajab. bisa Ya. umroh gitu ya Ustadz ya. Berangkat sendiri ya. Nah, Iya, amin. Semoga untuk keluarga atau saudaranya yang masih sehat, cukup didoakan saja pada saat di sana ya Bapak Ibu. Semoga bisa segera menyusul mengunjungi Baitullah gitu ya Ustadz. ya, Baik, selanjutnya apakah harus bawa ihram dua pasang Ustadz agar tiap hari bisa sholat di bawah? ini trik sendiri kalau bisa sholat di bawah itu, misalkan di 3 jam sebelum sholat jamaah ke sana, sebelum adzan ke sana, terus rajin ke sana gitu. Kalau mepet-mepet waktu tidak mungkin. 1 jam aja sekarang sudah penuh itu. Jadi 2 jam atau 3 jam sebelum adzan itu sudah harus masuk itu, gitu. Tips dari Ustadz ya, jadi harus Ya, eh, lebih awal sekali 2 atau 3 jam sebelum azan sudah ke sana ya Ustadz. ya, ya. Baik, Sambil baca Quran, nunggu adzan atau bawa bekal di sana, bawa tas. Tasnya jangan ditaruh di mana-mana sandalnya. Jadi sandal atau tas kecil itu sudah dibawa aja kemana kita jalan di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi gitu. ya, baik. Terima kasih tipsnya Ustadz. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, di luar ibadah umroh wajib, bila kita akan memperbanyak sholat di Masjidil Haram, apakah harus selalu berihram? Tadi sudah dijawab sama Ustadz ya. Jadi Bapak Ibu yang mau masuk masuk ke pelataran Ka'bah itu wajib Bapak-bapak khususnya ya. Bapak-bapak wajib menggunakan kain ihram ya Ustadz. Ya, Mungkin ini Ustadz pertanyaannya. Untuk yang selain pelaksanaan umroh, boleh nggak kalau pakai kain ihramnya itu pakai dalaman? boleh mensiasati. Nah, jadi perbedaan pelaksanaan umroh dan pada saat tidak umroh, tidak sedang berikhram, bapak-bapak, kalau pada saat berikhram pakai kain ihramnya tidak boleh pakai dalaman sama sekali, tapi kalau pas tidak sedang berikhram bisa pakai dalaman, singlet atau celana pendek gitu ya Ustadz. Itu untuk mengelabui penjaga masjid Baik. supaya boleh masuk gitu.
Ya, Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Eis. Besok Senin kumpulnya jam berapa? Oh, untuk besok Senin keberangkatan tanggal 10 itu kumpul di Soekarno-Hatta pukul 1 siang ya, Ibu ya. Kemudian saya lanjutkan, ada pertanyaan lagi untuk umroh menggunakan handshock cincin yang punggungnya tangannya tertutup, telapak tangan terbuka, apakah boleh? Berkenan dengan larangan pakai sarung tangan saat umroh. Ya, tadi Ustadz juga sudah menjelaskan ya mengenai sarung tangan. Jadi untuk telapak tangan itu harus terbuka, telapak tangan dan muka ya Ustadz ya. ya. Jadi telapak tangan dan muka itu harus terbuka, jangan sampai tertutup ya ibu-ibu. Jadi untuk handsock yang punggung tangannya tertutup masih bisa karena tidak menutupi telapak tangan. Izin bertanya Ustadz, apakah doa boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apa saja boleh. Bahasa apa saja yang membuat eh, jamaah panjenengan sedaya, Bapak Ibu yang membuat lebih khusyuk itu lebih baik. Ya, terima kasih Kecuali Ustadz. dalam sholat, ya. Oh iya, betul. Kemudian melanjutkan pertanyaan mengenai jika menstruasi saat umroh, jika sudah konsultasi ke dokter tapi qadarullah tetap menstruasi, bagaimana rangkaian umrohnya Ustadz? Tidak bisa ikut hanya tawaf saja ya. Terima kasih. Selesai gitu. Jadi ya, batal memang gitu, harus harus mundur dulu. Jadi mudah-mudahan apa cepat selesai untuk bisa umroh lagi setelah selesai haidnya itu. Gitu. Ya, jadi intinya pada saat menstruasi tidak bisa melaksanakan umroh ya Ustadz ya. Ya, Apalagi harus menunggu ya. tawaf, karena tawaf kan di pelataran Ka'bah, Harus cuci, masjid itu harus cuci. kalau yang sedang menstruasi dilarang. Mm. Betul seperti itu Ustadz? Ya, betul sekali. Harus Baik. cuci. Mm. Harus suci ya, seperti orang melaksanakan sholat fardu. Betul. Ya, Ya, baju ihram wanita bolehkah selain warna putih dan hitam? Boleh, Bapak, boleh ibu-ibu ya, silahkan. ya. Gamis untuk perempuan saat umroh pakai hitam atau putih, Ustaz, sesuai sunnahnya. Apakah ada sunnah berpakaian warna hitam atau putih, Ustaz, saat pelaksanaan umroh? Nggak ada. Nggak ada. Ya, Nggak ada ya, bagus ibu-ibu. itu. Jadi, Nggak ada. nih, apa namanya, bebas aja mau pakai warna apa, gitu. Ya, bagus itu. Kan disarankan saja kalau dari travel memang apa namanya kan kita ada 2 kali fasilitasi umroh. Biasanya yang pertama Ya, malam itu pada pakai pakaian hitam, kemudian yang umroh kedua pada siang hari karena panas. Kita hanya menyarankan pakai pakaian yang terang karena kalau pakai pakaian hitam menyerap panas supaya tidak terlalu panas di badan. Jadi pakai pakaian yang terang. Nah, kami sarannya putih, tapi kalau memang ibu-ibu mau pakai warna lain silahkan. Gitu ya. Bagaimana jika mau mengumrohkan ortu yang sudah meninggal? bagus itu. Bagus. Ya, birrul walidain itu bagus ya. Ya, jadi boleh ya Bapak Ibu yang hendak membadalkan umroh orang tuanya atau saudaranya yang sudah meninggal, nanti bisa bisa dilaksanakan pada umroh kedua atau pada saat umroh sunnah ya. Jadi untuk umroh pertama itu umroh wajib untuk diri sendiri dahulu, baru nanti untuk umroh kedua untuk badal bisa. Badal umroh untuk ambil mikot bagaimana? Tadi Ustadz sudah menjelaskan juga untuk pengambilan mikot kedua di Tanim.
pada saat setelah pelaksanaan city tour, gitu ya. Kemudian, apakah ada alat bantu? Apakah ada alat bantu bila ada jamaah yang tidak kuat lagi berjalan atau berlari? Alat bantu mungkin kursi roda ya Ustadz ya. Kalau sa'i, Ya. kursi roda ada atau pakai yang tadi Ustadz bilang itu skuter yang di lantai atas. Tapi saya tidak menyarankan kalau orang Arab itu terlalu cepat. Wah, Oh, seram itu orang-orang Bangladesh itu. Bisa sendiri bawa apa? Bawa itu kalau bisa bawa sendiri. Misalkan yang masih kuat itu bisa bawa kursi roda sendiri kalau diperbolehkan. Karena di Mas A itu tempat saya itu yang pakai roda itu yang tengah itu cowok cepet itu. Subhanallah. Itu seperti kereta wus itu. Kereta cepat itu. Serem itu. baik, ini untuk pertanyaan selanjutnya pada saat, oh, Pak, kami berangkat bertiga. Apakah boleh kita membadalkan satu orang? Ini maksudnya bagaimana ya? Jadi untuk satu orang itu bisa membadalkan satu ya, Bapak Ibu. Itu ya Ustadz ya. Ya, Satu orang membadalkan satu. Kalau Satu semisal, orang membayar satu tapi besok umroh lagi Mbak nah ini kalau misal eh, dan satu. yang berangkat bertiga Ustadz, yang mau dibadalkan itu hanya satu. Berarti yang melaksanakan cukup satu orang saja kan ya Ustadz ya? Ya, yang Oke. lain menemani. Yang lain menemani atau umroh untuk diri sendiri lagi atau mengumrohkan saudaranya yang lain yang sudah meninggal gitu ya. Ya, ya. Hmm. Nah, ini sudah terjawab juga ya untuk pertanyaan kalau mau membadalkan almarhum suami lagi boleh Pak Ustadz. Oh mungkin ini dulu pernah dibadalkan Ustadz untuk almarhum suami yang sudah meninggal. Ini mau dibadalkan lagi. Apakah boleh? Boleh, Badalkan lebih dari satu kali, mungkin begitu. boleh, boleh. 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 Hmm. Nah, ini untuk mengenai larangan ihram. Apakah boleh sebelum pakai baju ihram kita pakai deodoran setelah mandi? Jadi sebelum sebelum ambil niat, Hmm. bagaimana Ustadz? Yes, boleh, boleh aja lah. Boleh, boleh Tapi aja. lebih baik ya boleh. Setelah itu kan baru larangan itu, setelah niat itu larangan itu baru muncul gitu loh. Baik. Nah, jadi boleh ya Bapak Ibu yang hendak memakai deodoran atau parfum sebelum sebelum niat umroh itu diperbolehkan. Tapi Tapi kalau ambil niat, kalau larang. sarannya janganlah. Jadi yang polos-polos saja. Nah, yang polos-polos aja, silakan ya Bapak Ibu. Ini ya kan? Eh, bau alami, bau alami, yang alami. Baik. Kemudian untuk maksudnya begini Ustadz, saya mau membadalkan suami, terus anak mau membadalkan ayahnya. Jadi sekali umroh itu ada dua orang yang membadalkan. Nggak boleh ya Ustadz ya? Atau bagaimana? Jadi sebetulnya, jadi anak itu melakukan kebaikan itu ikut orang tuanya. Orang tuanya itu sudah dapat pahala, walaupun sudah meninggal. Itu namanya anak soleh, gitu loh. Lebih baik nanti anaknya yang membadalkan, ibunya membadalkan yang lain atau umroh untuk dirinya sendiri, gitu loh.
Baik. Berarti tetap untuk satu orang Ya, baiknya dibadalkan satu orang saja ya untuk ya ya, individu ya. satu orang yang sudah meninggal cukup dibadalkan satu orang salah satu keluarga saja seperti itu. Ya. Hmm. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir karena sudah 5:30 ya Bapak Ibu. Ya. Ustadz kalau sedang umroh saat tawaf mencium Ka'bah apakah batal? Jadi pada saat pelaksanaan umroh masih berihram, apakah boleh menyentuh Ka'bah, Ustadz? Jadi kita posisi Ka'bah itu di samping kiri kita. Kita bukan menghadap Ka'bah gitu loh. Jadi perlu diketahui bahwasanya kita posisi gini, bukan gini. Ya, kelihatannya ini ya. Jadi seperti ini. Baru nanti setelah tawaf itu bebas. Mau mencium sini, mau pegang kiswah dan sebagainya. Ketika tawaf, posisi kita, posisi Ka'bah di sebelah kiri kita. Bukan kita menghadap Ka'bah. Itu. Perlu saya jelaskan seperti itu, bukan menghadap Ka'bah. Posisi Ka'bah sebelah kiri kita, sebelah sini. Terus gitu. Jangan sampai kita menghadap Ka'bah gitu, menyalahi tawaf itu nanti gitu. Nanti setelah selesai itu baru mau mencium Ka'bah atau Hajar Aswad dan sebagainya gitu. Ya, mungkin karena berkenaan dengan parfum yang ada di kiswah, apakah membatalkan umroh? Berarti sama dengan pakai parfum ya, Ustadz ya, dilarang, dilarang. Ah, termasuk larangan Ya, ihram. nggak boleh. Ya, Ya, jadi setelah tawaf itu baru ya baik, diselesaikan dulu ya. Ya. baik. Mungkin itu pertanyaan terakhir yang bisa kami bacakan dan Ustadz jawab. Mungkin ada tambahan dari Ustadz sebelum acaranya kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Tuyufur Rahman. Calon-calon Tuyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu mendoakan Bapak Ibu sekalian dan yang mau berangkat di Antur, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي على كل السادة أجمعين والحمد لله رب العالمين Amin. اللهم يسر لنا زيارة المكة والمدينة بالسلامة والعافية اللهم يسر لنا زيارة المكة والمدينة كيف شئت وكيف ما شئت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيتنا لنا خيرا اللهم إننا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بالخير wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita semuanya dirindukan surga dan mendapatkan syafaatul udma dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul bersama Rasulullah bersama keluarga kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Terima kasih Ustaz atas waktunya sudah bersama kita pada Manasi Online pada sore hari ini ya. Juga sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu calon jamaah AM Baitullah, insya Allah. Semoga dapat membantu persiapan ibadah umroh Bapak Ibu semuanya ya nantinya. Kami berdoa semoga perjalanan nanti diberikan kelancaran, kesehatan, serta menjadi ibadah yang mabrur dan makbul. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum
Saya akhiri acara pada sore hari ini. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama berjalannya acara ini terdapat kekeliruan dalam ucapan, penyebutan nama, ataupun dalam jalannya kegiatan. Marilah kita Amin. akhiri acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat selalu, Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang masih banyak waktu sebelum keberangkatan bisa mempersiapkan fisiknya ya untuk olahraga dahulu minimal jalan kaki sehari Amin. 30 menit sampai dengan 1 jam itu insya Allah sangat membantu nanti pada saat pelaksanaan umroh agar tidak terlalu capek rasanya ya. Sehat-sehat Amin. selalu, Bapak Ibu. Mohon izin saya Mbak akhir. Febi, Oh ya, Mbak Febi maaf, ya Bapak. diinfokan juga kalau ada mau untuk manasik offline Oh iya. tanggal 23. Nah, Bapak Ibu, untuk kita ada agenda manasik offline juga pada tanggal 23 November ini, nanti di Serang ya, Pak Wawan, di Hotel Betul, Horizon. Hotel Horizon Horizon. Serang. Jadi silahkan Bapak Ibu yang hendak Alhamdulillah. mengikuti manasik offline atau manasik langsung ya. Kalau ini kan kita agenda rutin bulanan itu manasik online. Kalau manasik offline-nya itu kita jarang sekali. Nah, ini kebetulan besok tanggal 23 November itu kita adakan manasik offline di Serang ya. Bagi Bapak Ibu yang domisili Serang dan sekitarnya, silakan jika hendak mengikuti manasiknya bisa japri ke admin ya, bisa ke Mas Heri di kantor cabang Serang maupun Mbak Safira yang di kantor pusat, silahkan bisa daftar di situ karena ada biayanya ya Bapak Ibu. Ya, tentunya kalau manasik offline bisa sangat membantu dan nanti ada praktek kecilnya juga di sana gitu. Ya, ada tambahan lagi Pak Wawan? Udah cukup, makasih. Abang Serang? Terima Halo, kasih. Oh iya, ya Ibu. Mbak Feby, maaf mau tanya untuk manasik offline yang di Serang itu nanti untuk prakteknya sama kayak yang di Tangerang nggak? Beda Ibu, karena kalau yang di Serang itu kan dilaksanakannya di hotel, jadi kita pakainya miniatur Ka'bah. Oh, kalau Tuh, berarti prakteknya cuman sebagian besar aja ya? bagian kecil. Oh ya, maksudnya Betul. sebagian kecil. Nah, Terus betul. untuk manasik offline yang prakteknya seperti yang di Tangerang, kira-kira itu nanti ada jadwal lagi nggak? Kalau untuk saat ini belum ada lagi Bu yang seperti yang di Tangerang kemarin. Sekarang kita yang ada baru yang di hotel tersebut. Nanti kita prakteknya pakai miniatur Ka'bah gitu. Oh ya, baik. Terima kasih infonya. Sama Ibu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu. Amin. Semoga niat ibadah umroh Bapak Ibu semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran semuanya. Amin, amin ya Rabbal Amin. alamin. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.